Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2451. Berat, jangan lari jika kamu punya kemampuan. Jika kamu laki-laki, lakukan pertarungan langsung dan terbuka dengan orang tua ini, penguasa langit Miluo meraung dengan marah. Dia sudah mengeluarkan semua kemampuannya dan bahkan menggunakan dao surgawi bela diri sejati. Bela diri sejati dao surgawinya dapat memprediksi langkah lawannya selanjutnya, dan itu sangat akurat. Sangat disayangkan bahwa itu sama sekali tidak berguna melawan Ye Yuan. Dia tidak pernah bisa menentukan di mana Ye Yuan akan muncul di detik berikutnya. Menggunakan datang dan pergi seperti bayangan untuk menggambarkan Ye Yuan sangat tepat. Dan ruang yang dia tutup sama sekali tidak berguna melawan Ye Yuan. Ye Yuan selalu bisa lolos dari pengunciannya dengan mudah. Penguasa surga Miluo praktis menjadi gila. Ye Yuan hanya tersenyum tipis saat mendengarnya dan berkata, "Orang tua, berpura-pura menjadi laki-laki bersamaku. Jika kamu memiliki kemampuan, tekan ranah kultivasimu ke alam dao surgawi 9 tanda tahap awal. Aku jamin aku akan mengalahkanmu sampai ibumu tidak bisa mengenalimu." Sudut mulut penguasa surga Miluo bergerak sedikit, hampir meledak. Dengan kekuatan tempur Ye Yuan, jika dia berada di alam yang sama, dia hanya bisa dihancurkan. Dia menjadi sangat kehilangan motivasi. Tidak bisa memukulnya dan juga tidak bisa menang dalam pertengkaran, bagaimana cara bermainnya. Di sampingnya, tatapan Yue Mengli berkedip tak menentu, dia juga tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Namun, dia tidak bergerak selama ini, hanya diam-diam memperhatikan. Saat itu, sebuah suara perlahan datang dari dalam gua. "Miluo, biarkan dia masuk, kamu tidak bisa menghadapinya." Ekspresi Miluo sedikit berubah. Akhirnya, dia masih mengertakkan gigi dengan enggan dan berkata, "Iya." Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Teruslah menyalahkan dirimu sendiri. Yang terbaik adalah, kamu menyalahkan diri sendiri selama 10 miliar tahun berikutnya. Pada saat itu, mungkin kejahatanmu bisa sedikit dikurangi. Tentu saja, jika kamu berhenti menyalahkan diri sendiri, aku akan membantumu di masa depan." Selesai berkata, dia berjalan pergi, meninggalkan Miluo yang memasang ekspresi marah. Yue Mengli ragu-ragu sejenak dan juga mengikuti ke dalam gua. Dia memimpin Ye Yuan melewati gua. Di depan, aura kuno yang telah mengalami banyak perubahan dalam hidup menghantamnya secara langsung. Aura semacam ini tampak seperti keberadaan abadi seolah-olah berada di atas segalanya. Semakin jauh dia pergi, semakin Ye Yuan merasakan aura kuno yang membuat orang bersujud takjub. Perlahan-lahan, sebuah aula bawah tanah memasuki mata Ye Yuan. Punggung yang tinggi dan tegap saat ini membelakangi Ye Yuan, berlutut di depan 8 patung dewa. Ye Yuan mengangkat matanya dan melirik ke 8 patung dewa, dan pikirannya terkejut. Pada saat ini, aura yang menjulang di atas segala kehidupan sangatlah kuat. 8 patung dewa sepertinya memiliki jiwa, mereka juga melihatnya. Tatapan itu menyerang tepat ke jantung. Pada saat ini, Ye Yuan sebenarnya memiliki keinginan untuk bersujud. 8 patung dewa ini ingin membuatnya tunduk. Pikiran Ye Yuan bergetar hebat. Dia buru-buru mengerahkan kekuatan dao surgawi dari gunung bentangan surga kecil untuk menghadapi kekuatan ini. Pria yang membelakangi Ye Yuan tiba-tiba melancarkan serangan pada saat ini, melayangkan pukulan. Dalam sekejap, dia muncul di depan Ye Yuan. Tekanan yang mengerikan itu hampir menghancurkan Ye Yuan menjadi daging cincang, membuatnya merasa sesak napas. Terlalu kuat. Namun, reaksi Ye Yuan juga sangat cepat dan segera mendesakkan hukum ruang. Tempat di mana Ye Yuan berdiri, ada getaran hebat di angkasa. Tapi Ye Yuan saat ini bertukar posisi dengan pria itu. Serangan pria itu hilang, dia tidak mengejar, malah menarik auranya dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, mengamati Ye Yuan dengan penuh minat. Pantas menjadi santo biru langit. Serangan leluhur ini, bahkan jika leluhur Dao ada di sini, akan terlambat untuk menghindarinya juga. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar dapat melawan kekuatan surgawi dari 8 dewa dan menghindari seranganku ini. Aku sangat penasaran, bagaimana kamu melakukannya? Pria itu berkata sambil tersenyum tipis. Serangan tadi, dia tidak bisa menahan diri. Selain itu, tempat ini mendapat berkah dari 8 patung dewa, ruangannya sangat stabil. Di bawah ruang seperti itu, keinginan untuk menggunakan hukum ruang untuk menghindari serangan sangatlah sulit.
Apalagi kekuatan surgawi delapan patung dewa itu tak tertahankan. Bahkan jika dao leluhur ada di sini, mereka pasti akan terpengaruh juga. Serangan tadi benar-benar merupakan pukulan mematikan di mata pria itu. Siapa sangka kalau Ye Yuan masih bisa menghindarinya. Ye Yuan mengerutkan kening dan menatap pria itu dan berkata, "Kamu adalah Tian Qing." Pria itu berkata dengan dingin, "Benar. Justru leluhur inilah. Ngomong-ngomong, leluhur ini masih harus berterima kasih. Jika bukan karena kamu memulihkan ruang waktu yang kacau, leluhur ini mungkin masih diasingkan dalam turbulensi ruang waktu." Pria ini adalah penguasa ras dewa yang membuat dunia bentangan surga bergetar, satu-satunya pusat kekuatan 10 tanda. Dia adalah Tian Qing. Pukulan ini sebelumnya terlihat sederhana, namun sebenarnya sangat mematikan. Ye Yuan sangat merasakan kekuatannya. Karena serangan tadi, itu benar-benar mempengaruhi dunia kekacauannya. Ye Yuan saat ini memiliki energi vital dan darahnya yang melonjak, dunia yang kacau menjadi kacau balau. Dapat dilihat sampai sejauh mana kekuatan pukulan ini. Ye Yuan sedikit terkejut di dalam hatinya dan berkata sambil menghela nafas, "Aku masih meremehkan para pahlawan dunia. Kekuatan tinjunya sudah mencapai tingkat dao dan dapat mempengaruhi dunia kekacauanku melalui simpul spasial. Benar-benar tidak terbayangkan. Untungnya, Tian Qing tidak berniat untuk terus menyerang. Kalau tidak, apakah dia bisa keluar dari dunia jurang masih belum diketahui." Jelas sekali, Tian Qing juga mewaspadai Ye Yuan. Sebelumnya, dia hanya menguji sedikit untuk melihat apakah Ye Yuan benar-benar mengesankan seperti rumor yang beredar. Jika dia benar-benar membunuh Ye Yuan, tentu saja semuanya akan berakhir. Siapa sangka ternyata dia masih gagal. Ye Yuan bahkan tidak bisa dibunuh di tanah leluhur, bahkan lebih lagi tanpa mengatakannya di luar. Namun, di sampingnya, penguasa surga Miluo dan Yue Mengli tercengang karena terkejut. Terutama penguasa surga Miluo, mulutnya terbuka lebar, dan tidak bisa menutup untuk waktu yang lama. Dia belum pernah melihat Tian Qing gagal sebelumnya. Bahkan jika menghadapi leluhur agung ruang waktu saat itu, serangan Tian Qing juga tidak akan pernah meleset. Tidak ada yang bisa menghindari pukulannya. Leluhur agung ruang waktu yang memahami hukum ruang waktu secara ekstrim, juga tidak bisa. Tapi Ye Yuan sebenarnya menghindarinya. Betapa mengejutkannya hal ini. Menurutnya, masuknya Ye Yuan ke dalam tanah leluhur adalah sebuah tindakan mencari kematian. Tapi siapa sangka bahkan ras dewa terkuat sekalipun, Tian Qing, tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ye Yuan. Apakah orang ini sungguh luar biasa? Faktanya adalah, dia memang benar. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Suatu hari nanti, aku secara pribadi akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Ye Yuan berkata sambil mendengus dingin. Namun ketika Tian Qing mendengarnya, dia tertawa keras dan berkata, "Hahaha, seseorang yang mampu membunuhku, tidak ada satupun di masa lalu, dan juga tidak akan ada lagi di masa depan. Sejujurnya, kecuali 8 dewa ini hidup kembali, jika tidak ada seorang pun di dunia surga yang bisa membunuhku. Aku tahu bakatmu sangat kuat, tetapi tidak ada gunanya. Leluhur ini abadi dan tidak dapat binasa. Kamu tidak bisa membunuhku. Di masa depan, paling banter, leluhur ini akan membuatmu takut sampai batas tertentu." Itu saja. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, "Benarkah? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat." Tian Qing menggelengkan kepalanya sedikit, sepertinya tidak mau berdebat tentang hal ini. Keyakinannya berasal dari kekuatannya yang dahsyat hingga menantang surga. Dia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. "Kamu datang untuk Li kecil. Apakah kamu memahaminya sekarang?" Tian Qing memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, "Ras dewaku adalah ras yang disukai oleh surga. 8 dewa ini adalah anugerah berharga dari surga, yang membuat kita berdiri di atas segala kehidupan. Li kecil adalah seseorang dari ras dewa. Dia bangga menjadi anggota ras dewa, dan dia juga akan berjuang demi ras dewa. Jadi, apakah kamu sudah menyerah?" Kedelapan patung dewa di depannya ini sepertinya memiliki semacam kekuatan magis. Ye Yuan melihat mereka dan merasa sedang menghadap gunung bentangan surga. Kuat, sangat kuat. Dari mana asal-usul kedelapan patung dewa tersebut? Kalau bukan karena Ye Yuan yang memiliki gunung bentangan surga kecil, dia tidak akan mampu menahan tekanan kuat dari 8 patung dewa ini, dan sudah lama menyerah. Kita harus tahu, bahkan ketika Ye Yuan menghadapi 9 leluhur Dao yang agung, dia tidak menggunakan kekuatan gunung bentangan surga kecil. Kedelapan patung dewa ini sungguh sangat misterius.
Ye Yuan mengabaikan Tian Qing tetapi mengukur 8 patung dewa dengan keras. Patung dewa ini jelas merupakan kunci untuk menyelesaikan masalah Li Er. Tiba-tiba, Ye Yuan melangkah maju dan berjalan menuju dewa pertama. Dewa ini sangat ganas, terlihat memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Tangan kanannya bahkan memegang garpu, memberikan perasaan yang sangat berbahaya kepada orang-orang. Ye Yuan berjalan selangkah demi selangkah, kekuatan dewa itu juga menjadi semakin besar. Terutama ekspresi sang dewa, sepertinya telah berubah, menjadi sangat marah. Dia sepertinya merasa semut di depannya ini, sebenarnya berani bersikap kurang ajar di depannya. Tian Qing menyaksikan adegan ini dengan tenang dan tidak menghentikannya. Yue Mengli sedikit mengernyit dan berkata, "Tuan Tian Qing, dia." Tian Qing mengulurkan tangannya untuk menyela kata-kata Yue Mengli dan berkata dengan dingin, "Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, dan juga tahu bahwa kamu masih memiliki perasaan padanya. Tapi ini adalah pilihannya sendiri. Terlebih lagi, meskipun leluhur ini tidak takut padanya, aku juga tidak berharap umat manusia memiliki eksistensi yang dapat menyaingi leluhur ini. Apakah kamu mengerti?" Wajah Yue Mengli menunjukkan ekspresi enggan dan menutup kedua matanya karena kesakitan. Meskipun dia sangat yakin bahwa dia adalah anggota ras dewa, sepenuhnya mengabdi pada ras dewa, sifatnya tidak hilang. Dia tetaplah Yue Mengli. Dia masih sangat mencintai Ye Yuan. Hanya saja dia tahu karakter Ye Yuan, tidak mungkin dia membelot ke ras dewa. Dan mustahil baginya untuk kembali ke umat manusia karena Ye Yuan. Oleh karena itu, dia memilih untuk menahan perasaannya. Tapi, saat Ye Yuan menghadapi hidup dan mati, dia masih tidak sanggup menanggungnya. Ye Yuan mendekat selangkah demi selangkah, seluruh aula bergetar. Selanjutnya, gemetarnya semakin kuat. Ye Yuan mendapat bantuan dari gunung bentangan surga kecil dan sama sekali tidak takut dengan paksaan dari sang dewa. Menghadapi paksaan dari 8 dewa, diagram Tai Chi samar-samar menyala di belakangnya, dan sebenarnya mencoba melawan. Namun terlebih lagi, semakin kuat reaksi ke-8 dewa tersebut. Bahkan ekspresi wajah Tian Qing juga menjadi serius saat dia berkata sambil mengerutkan kening, bocah ini sebenarnya masih memiliki kekuatan untuk melawan di depan 8 dewa. Namun, dia berani memprovokasi 8 dewa, hanya ada jalan menuju kematian. Itu benar, Ye Yuan memprovokasi 8 dewa. Ingin mengetahui rahasia patung dewa, metode biasa pasti tidak berguna. Oleh karena itu, Ye Yuan ingin melihat apa sebenarnya ke-8 dewa ini. Hanya saja adegan ini sama saja dengan bermain api dan membakar diri sendiri di hadapan Tian Qing dan yang lainnya. Semakin dekat dia, semakin Ye Yuan merasakan tekanan yang mengerikan. Ke-8 dewa itu jelas sudah sangat marah. Getaran seluruh aula besar menjadi semakin hebat. Gemuruh. Tiba-tiba, 8 patung itu memancarkan cahaya yang menyilaukan pada saat yang sama, menerangi seluruh aula besar seperti siang hari. Sebuah pusaran besar mengembun dan terbentuk di atas aula besar. Kekuatan hisap yang sangat kuat tiba-tiba muncul. Tubuh fisik Ye Yuan tidak memiliki banyak kelainan. Namun jiwa ilahinya sebenarnya akan meninggalkan tubuhnya tanpa disengaja. Hati Ye Yuan bergetar hebat, ingin berteleportasi. Namun, kekuatan hisap ini terlalu menakutkan, dia tidak bisa berteleportasi sama sekali. Dengan ini, ia benar-benar menusuk sarang lebah. Kekuatan 8 dewa ini, mereka jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ketika Tian Qing melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk membuka mulutnya lebar-lebar. Ini masih pertama kalinya dia melihat para dewa begitu marah. Adapun mereka bertiga, mereka tidak merasakan banyak hal. Ras dewa telah lama menyatukan jiwa dan raga, pusaran ini tidak menargetkan mereka. Namun, ekspresi Yue Mengli berubah drastis, sosoknya bergerak, hendak menghampiri dan menyelamatkan Ye Yuan. Sebelumnya, dia tidak menyelamatkannya karena dia tahu Ye Yuan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi sekarang, dia tidak bisa terus menontonnya lagi. Namun, hisapan kuat datang dari belakang, dia sebenarnya tidak bisa bergerak maju 1 inci pun. Tian Qing tidak mengizinkannya mengambil tindakan. Tuan Tian Qing, Yue Mengli berbalik dan melotot. Tian Qing tidak tergerak dan berkata dengan dingin, apakah kamu ingin tidak menaati 8 dewa ekstrim? 8 dewa ekstrim adalah nama dari 8 dewa ini. Yue Mengli memiliki pandangan yang bertentangan, memandang ke arah Ye Yuan dengan kesakitan. Saat berada di sana, Ye Yuan juga melihat pemandangan ini sebelumnya, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan sedikit pun senyuman. Memang benar, hati Li Er tidak berubah. Dengan ini,
Itu sudah cukup. Meski menghadapi situasi berbahaya, Ye Yuan tidak menyesalinya. Dia bisa melupakan keselamatannya sendiri dan bahaya yang berani bagi Mu Ling Sui. Jadi dia secara alami juga bisa menyerahkan nyawanya demi Li Er. Tak lama kemudian, jiwa Dewa Ye Yuan ditarik paksa keluar dari tubuh fisiknya seperti memetik wortel. Jiwa Dewa Ye Yuan mirip dengan seekor kuda liar yang melarikan diri dan tersedot ke dalam pusaran dalam sekejap mata. Setelah ini, semuanya kembali tenang. Tubuh fisik Ye Yuan berdiri di sana, tidak bergerak. Dua baris air mata jatuh dari sudut mata Yue Mengli. Dia jatuh ke tanah dengan lembut. Seolah seluruh tenaganya terkuras habis. Hahaha, mati. Bocah sialan ini akhirnya mati. Memprovokasi para dewa, ini menguntungkannya. Namun ketika penguasa surga Miluo melihat pemandangan ini, dia tertawa terbahak-bahak. Dia sebelumnya dipermainkan oleh Ye Yuan hingga dia bingung dan kehilangan arah. 10 miliar tahun penghinaan, tapi itu masih merupakan penghinaan sampai hari ini. Tapi sekarang, dia dirawat oleh 8 dewa ekstrim, bagaimana mungkin dia tidak senang? Bahkan Tian Qing juga mengeluarkan nafas sedikit keruh, seolah dia terbebas dari beban yang berat. Jelas, keberadaan Ye Yuan masih memberinya tekanan yang luar biasa. Sekarang Ye Yuan sudah mati, dia akhirnya bisa bergerak melawan umat manusia tanpa khawatir. Miluo, hancurkan tubuh fisiknya. Itu juga dianggap telah menyimpulkan penghinaanmu selama 10 miliar tahun, kata Tian Qing perlahan. Hehehe, baiklah, kata penguasa surga Miluo sambil tersenyum sinis. Penyiksaan selama 10 miliar tahun ini membuatnya menjadi sedikit gila. Sekarang dia memiliki kesempatan ini, dia merasakan kesenangan yang tidak wajar. Dia berjalan menuju Ye Yuan selangkah demi selangkah, sedikit kekejaman di sudut mulutnya. Kepala Ye Yuan tertunduk, masih mempertahankan postur yang sama seperti sebelumnya, tidak bergerak. Penguasa surga Miluo semakin mendekat dan mengangkat telapak tangannya. Sebuah kekuatan dahsyat bergulir di telapak tangannya. Dengan pendaratan telapak tangan ini, tubuh fisik Ye Yuan mungkin akan hancur. Hehehe, bocah nakal, siapa yang memintamu untuk pamer? Apakah Santo Biru Langit sangat mengesankan? Ras dewaku adalah ras yang disukai oleh surga. Kamu memprovokasi 8 dewa ekstrim, itu membuat marah surga. Bagaimana surga bisa mentolerirmu? Pergi dan mati. Sambil tertawa aneh, telapak tangan penguasa surga Miluo terjatuh dan menghantam kepala Ye Yuan. Tapi saat ini, Ye Yuan tiba-tiba menoleh. Ada warna putih keabu-abuan di matanya. Penguasa surga Miluo awalnya datang dengan sikap mengancam, namun saat ini, dia melompat sangat ketakutan. Dia benar-benar melompat. Ya ampun, dewa menipu. Penguasa surga Miluo berteriak dengan aneh dan buru-buru melompat menjauh. Ekspresi Tian Qing berubah dan menatap Ye Yuan dengan kaget sambil berseru, ini, apa yang sebenarnya terjadi? Sosok Ye Yuan bermata abu-abu tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Detik berikutnya, rambut penguasa surga Miluo berdiri tegak, perasaan bahaya tiba-tiba muncul. Di belakangnya, kekuatan mengerikan sedang meletus. Kekosongan bergetar, sosok Ye Yuan tiba-tiba muncul 100 kaki di belakang penguasa surga Miluo. Dan tangannya sudah memegang hormat pembunuh dewa tanpa batas dan pedang ruang waktu. Anak panah itu ada di haluan. Itu hanya untuk melihat jari-jarinya mengendur. Cahaya dingin yang sangat tajam meletus dalam sekejap. Pada jarak sedekat itu, dengan kuat menahan pedang ruang waktu yang dilepaskan oleh hormat pembunuh dewa tanpa batas, kekuatannya bisa dibayangkan. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Jelas sekali, Ye Yuan bermata abu-abu sudah merencanakan segalanya. Dalam sekejap, penguasa surga Miluo tidak punya waktu untuk berbalik. Semua rambut di tubuhnya berdiri, dan kekuatan perlindungan langsung terlepas. Adegan yang tiba-tiba ini, bahkan Tian Qing tidak bereaksi. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Yang terdengar hanyalah suara keras. Tubuh penguasa surga Miluo langsung terlempar ke udara. Itu juga karena kekuatannya terlalu kuat. Kalau tidak, dengan pedang ini, bahkan jika itu adalah Deva Fifth Blade, mereka juga harus mati dengan penyesalan. Kemampuan perhitungan Ye Yuan bermata abu-abu tidak ada bandingannya di dunia. Kepribadian yang sedingin es mengeluarkan kemampuan perhitungannya secara ekstrim. Sosok Ye Yuan bermata abu-abu menghilang sekali lagi, melarikan diri ke dunia kekacauan sekali lagi. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berhasil menyusul penguasa surga Miluo lagi. Hanya saja saat ini, Tian Qing sudah bereaksi. Sosoknya tiba-tiba menghilang dan tiba di belakang Ye Yuan dalam sekejap mata.
Jika Ye Yuan membunuh Miluo, dia akan membunuh Ye Yuan. Sosok Ye Yuan menghilang lagi, menghindari serangan ini. Tian Qing memandang Ye Yuan dengan heran, sangat terkejut. Perasaan yang diberikan Ye Yuan bermata abu-abu padanya bahkan lebih berbahaya dari sebelumnya. Secara logika, berdasarkan tingkat kultivasi dan kekuatan Ye Yuan, mustahil untuk melukai penguasa surga Miluo. Bahkan jika dalam situasi seperti itu dia pasti terkejut. Tapi perhitungan waktu Ye Yuan dipahami dengan sangat baik. Dia memanfaatkan waktu ketika semua orang terpana dan langsung mengendalikan segalanya. Miluo terluka parah, menyakiti seseorang tepat di bawah kelopak mata Tian Qing, yang dia lukai bahkan adalah penguasa surga Miluo, ahli tingkat setengah leluhur semacam ini. Hal semacam ini, mungkin hanya Ye Yuan bermata abu-abu yang bisa melakukannya. Tian Qing memandang Ye Yuan bermata abu-abu dengan cemberut dan berkata dengan suara yang dalam, "Siapa kamu?" Sementara Yue Mengli tampak aneh dan bergumam, "Itu dia." Dia muncul lagi. "Siapa? Siapa kamu sebenarnya?" Ye Yuan bermata abu-abu mendengus dingin dan berkata, "Si bodoh itu, selalu bertindak berdasarkan dorongan hati." Pada akhirnya, dia membutuhkan yang mulia untuk keluar dan membereskan kekacauannya. Selesai mengatakan ini, dia melihat ke arah Tian Qing lagi dan berkata dengan dingin, "Jangan meragukan matamu, aku Ye Yuan. Kita satu tubuh dan dua sisi. Hanya saja orang ini biasanya menekanku. Sekarang, jiwa ilahinya tersedot. Jadi keunggulan ini akhirnya bisa muncul. Kamu dengarkan, keagungan ini akan berkembang di faksi surga. Jangan biarkan orang datang dan menggangguku. Jika tidak, bahkan ayam dan anjing pun tidak akan terhindar di bawah dao surgawi 9 tanda tahap akhir." Selesai berkata, Ye Yuan bermata abu-abu melintas dan langsung meninggalkan tanah leluhur, meninggalkan 3 orang yang tercengang karena terkejut. Ekspresi Tian Qing sangat jelek. Dia sebenarnya diancam oleh seseorang. Dia, orang nomor 1 di dunia bentangan surga, sebenarnya diancam oleh seseorang. Penguasa surga Miluo menyemburkan seteguk darah segar dengan liar, terengah-engah mencari udara. Jelas sekali, dia menderita luka yang sangat parah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan Tian Qing, orang ini benar-benar berani mengancammu. Dia harus dibunuh." Wajah Tian Qing menjadi hitam seperti dasar pot dan dia berkata dengan suara serius, "Bagaimana cara membunuh? Apakah kamu tidak menyadarinya? Kemampuan perhitungan Ye Yuan ini sangat mengerikan. Ancamannya bahkan lebih besar dari Ye Yuan sebelumnya. Terlebih lagi, Ye Yuan ini tidak memiliki emosi sedikitpun. Jika kita benar-benar memprovokasi dia, dia akan benar-benar membunuh seluruh faksi surga." Kulit penguasa surga Miluo pucat pasi, dan dia berkata dengan muram, mungkinkah tidak ada yang bisa dilakukan terhadapnya?" Tian Qing menghela nafas sedikit dan berkata, "Lupakan, biarkan dia. Dia tidak pergi. Dia seharusnya menunggu Ye Yuan sebelumnya keluar." Entah kenapa, Tian Qing tiba-tiba merindukan Ye Yuan beberapa saat yang lalu. Bahwa Ye Yuan akan mempertimbangkan perasaan antara Yue Mengli, dan tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Tapi Ye Yuan ini benar-benar berbeda. Dia bisa merasakan dinginnya Ye Yuan bermata abu-abu. Rasa dingin semacam itu bahkan membuatnya merasa agak menusuk tulang. Dia tidak ragu sedikit pun bahwa Ye Yuan bermata abu-abu benar-benar akan membunuh anggota klannya. Ye Yuan bermata abu-abu hanya akan menghitung dan tidak berbicara tentang perasaan. Tipe orang seperti ini adalah yang paling merepotkan. Terlebih lagi, dengan mengandalkan ketenangan hingga kemampuan perhitungan yang ekstrim, keinginan untuk menangkap Ye Yuan bermata abu-abu bahkan lebih mustahil lagi. Ragu-ragu untuk mengambil tindakan karena takut akan kerusakan, Tian Qing hanya bisa diancam. Hanya saja Tian Qing sedikit penasaran. Mengapa Ye Yuan bermata abu-abu memiliki kepercayaan diri, berpikir bahwa Ye Yuan sebelumnya masih bisa keluar. Kita harus tahu, ini adalah 8 dewa ekstrim, 8 dewa yang menciptakan ras dewa yang kuat. Penguasa surga Miluo membuka mulutnya lebar-lebar, wajahnya tidak percaya. Kenapa dia mengambil ini, pukulan sia-sia. Tapi memikirkan adegan tadi, dia juga sedikit bergidik tanpa merasa kedinginan. Itu juga karena tingkat kultivasi Ye Yuan yang kurang. Kalau tidak, serangan tadi, dia pasti sudah lama terjatuh. Serangan tadi terlalu kuat. Tian Qing memandang ke arah Yue Mengli dan bertanya, "Kamu pernah melihat Ye Yuan bermata abu-abu sebelumnya? Apa yang sedang terjadi?" Yue Mengli menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, tapi Ye Yuan bermata abu-abu ini sangat kuat.
Jangan memprovokasi dia. Ye Yuan bermata abu-abu tampaknya memiliki penilaian yang sangat menakutkan, dan dia bisa mengendalikan segalanya di medan perang. Ketika Nai Norigin membawaku kembali ke klan saat itu, Ye Yuan akhirnya berubah menjadi seperti ini. Kemudian, dia dengan paksa menjatuhkan Nai Norigin ke alam kultivasi utama dengan alam Empyrean. Ketika kedua orang itu mendengarnya, wajah mereka berdua terlihat serius. Memang, jangan sampai terprovokasi. Seorang manusia Empyrean melompati ranah kultivasi besar dan mengalahkan Nai Norigin yang sudah berada pada tahap akhir 8 tanda pada saat itu, ke dalam kondisi yang menyedihkan. Kekuatan tempur semacam ini sungguh mengerikan untuk didengar. Bahkan jika itu adalah Tian Qing, tidak mungkin melakukannya juga. Di faksi surga, itu benar-benar meledak. Bocah manusia sebenarnya menempati tempat dengan energi spiritual terkuat, dan mulai berkultivasi seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Sialan, terlalu sombong. Bocah, keberanian apa yang kamu miliki, hingga berani berperilaku liar di faksi surgaku? Bocah, cepat pergi. Kalau tidak, saat Tuan datang, kamu pasti mati. Masih tidak pergi. Aku pikir kamu sedang mendekati kematian. Kilatan cahaya dingin melintas, lalu dia mati. Semua orang tercengang karena takjub, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Kamu menduduki wilayah kami dan masih berani membunuh umat ras dewa kami. Terlalu sombong. Aura kuat satu demi satu datang dengan suara melolong. Pusat kekuatan faksi surga menyerbu satu demi satu. Bocah dari ras manusia ini benar-benar terlalu sombong, sama sekali tidak menganggap serius ras dewa. Bocah, leluhur ini memberimu satu kesempatan terakhir. Segera pergi. Jika tidak, tanggung sendiri konsekuensinya. Yang berbicara adalah Tian Xing, leluhur generasi kedua faksi surga. Statusnya di faksi surga adalah yang kedua setelah Tian Qing. Kekuatan tempurnya juga berada di urutan kedua setelah dia, hampir menyaingi 7 leluhur garis keturunan. Tidak ada yang merasa ada masalah jika dia mengatakan ini. Namun saat itu juga, suara menggelegar terdengar dari arah tanah leluhur. Tian Xing, biarkan dia berkultivasi di punggung bukit surga yang mendalam. Instruksikan semua anggota klan, jangan memprovokasi dia. Semua orang tercengang karena terkejut. Ini adalah dunia yang berwarna cerah. Sejauh mata memandang, dipenuhi titik-titik cahaya dengan warna berbeda-beda. Sangat cantik, tapi Ye Yuan memiliki perasaan yang menyeramkan. Ini adalah kekuatan jiwa dewa. Tidak, tunggu, seperti kekuatan jiwa dewa, tapi juga tidak. Titik-titik cahaya ini sepertinya adalah sesuatu di dalam jiwa dewa. Ye Yuan melihat pemandangan spektakuler di depan matanya sambil berkata dengan kaget. Pencapaian jiwanya sangat kuat. Seiring dengan kekuatannya yang melangkah ke alam penciptaan, jiwa ilahinya telah naik ke tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan Deva Fifth Light biasa mungkin tidak sekuat dia juga. Seniman bela diri memperoleh pencerahan Dao Surgawi melalui jiwa ilahi. Pemahaman Ye Yuan terhadap Dao Surgawi sangat menakutkan, sehingga pemahamannya tentang jiwa dewa juga jauh melampaui yang lain. Meskipun dia tidak tahu apa itu titik cahaya, dia tahu bahwa ini milik sesuatu di dalam jiwa dewa. Tiba-tiba, ekspresi Ye Yuan berubah dan dia bergumam pada dirinya sendiri, aku agak mengerti. Para anggota ras dewa memandang patung-patung ini sebagai dewa dan menghormati mereka dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Itu karena benda ini diambil dari jiwa dewa mereka. Patung-patung ini menyimpan begitu banyak titik cahaya. Apa yang ingin mereka lakukan? Tidak, tunggu. Tingkat patung-patung ini hampir sebanding dengan gunung bentangan surga kecil. Itu jauh lebih menyeramkan daripada gunung bentangan surga kecil. 8 dewa datang untuk menciptakan ras yang begitu kuat. Apa asal-muasal patung-patung ini? Semakin banyak Ye Yuan berpikir, semakin menakutkan rasanya. Patung-patung ini berbeda dari gunung bentangan surga kecil. Gunung bentangan surga kecil bersifat netral dan tidak memiliki atribut apapun. Tapi patung-patung ini mengekstraksi kekuatan tertentu yang tak terhitung jumlahnya dalam jiwa ilahi dan menyimpannya di ruang ini. Ini tampak seperti skema besar tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Namun, siapa yang mengendalikan semua ini? Ye Yuan tiba-tiba merasa ada sepasang mata yang menatapnya di atas kehampaan, menghadap ke seluruh kehidupan di dunia. Perasaan seperti ini membuatnya menggigil tanpa kedinginan. Menilai dari perilakunya tadi, sifat liar tidak hilang. Semuanya, termasuk Tian Qing, memiliki 7 emosi dan 6 keinginan yang lengkap. Hanya saja keinginan tunduk mereka terhadap berhala tersebut datang dari lubuk hati mereka yang paling dalam.
Kemungkinan besar, masalahnya terletak di sini. Tempat ini terlihat seperti sebuah kapal. Jika aku bisa menghancurkan berhala dan membiarkan kekuatan misterius ini kembali ke tubuh aslinya, dapatkah itu membuat Lier kembali ke penampilan aslinya? Ye Yuan merenung. Sesampainya di sini membuat Ye Yuan langsung menghubungkannya dengan banyak hal. Sejak dahulu kala, dia mungkin orang pertama yang berinisiatif memasuki ruang ini. Termasuk Tian Qing, bahkan dia belum pernah masuk sebelumnya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melanggar kehendak ras dewa. Apalagi mungkin ada orang yang bisa menentang keinginan kedelapan berhala itu. Provokasi Ye Yuan membuat delapan dewa marah, membuat mereka mengambil tindakan terhadapnya, mengambil inisiatif untuk menyedot dirinya ke dalam ruang ini. Yang jelas, kedelapan dewa ini mengira setelah dia sampai di sini, dia tidak akan bisa keluar lagi. Patung-patung ini tampaknya tidak mempunyai kemauan sendiri tetapi bertindak sendiri-sendiri menurut suatu kemauan. Tentu saja, meski begitu, kedelapan dewa ini juga sangat menakutkan. Keberadaan yang berada di tingkat yang sama dengan gunung bentangan surga kecil, sungguh menakutkan bahkan jika ia tidak menginginkannya. Setidaknya, Ye Yuan saat ini tidak punya cara untuk menghancurkan patung dewa. Tiba-tiba, ruang ini mengalami pemberontakan. Di bawah kaki Ye Yuan, bola api yang mengerikan melonjak. Nyala api berkobar dengan sangat tiba-tiba, mengelilingi jiwa dewa Ye Yuan sekaligus. Sensasi terbakar yang sangat kuat membuat Ye Yuan terluka hingga dia mengerang teredam. Semut bodoh, berani memprovokasi kekuatan surga. Hari ini, 8 api surgawi ekstrim diturunkan untuk memurnikanmu. Nikmati rasanya terbakar oleh segudang api dengan baik. Dalam kehampaan, terdengar suara marah. Kekosongan ini mirip dengan guntur, mengejutkan sampai gendang telinga Ye Yuan sakit. Ye Yuan belum pernah melihat kekuatan mengerikan seperti ini sebelumnya. Kekuatan semacam ini tampaknya melampaui segala kehidupan. Kumpulan api ini memiliki 8 warna, sepertinya menargetkan jiwa dewa. Keseluruhan kejadian itu sangat menakutkan. Jiwa dewa Ye Yuan terasa seperti akan menguap. Ye Yuan mengerang teredam dan jatuh ke tanah, dan mulai bergerak-gerak kesakitan. Kekuatan api ini sama sekali bukan api ilahi dari dunia fana. Sehubungan dengan api ilahi di dunia fana, Ye Yuan sebenarnya bisa menggunakan kekebalan untuk menjinakkannya. Dia adalah leluhur bermain api. Bahkan api yang dipadatkan oleh dao leluhur, Ye Yuan juga tidak takut sedikitpun. Tapi 8 api surgawi ekstrim ini, Ye Yuan tidak berdaya melawannya. Dia tidak bisa mengendalikan nyala api ini sama sekali. Ye Yuan sudah lupa sudah berapa lama dia tidak mencicipinya. Nyeri di tulangnya sangat menyakitkan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, setiap inci kulit Ye Yuan merasakan sakit akibat pembakaran. Selanjutnya, 8 api surgawi ekstrim ini menargetkan jiwa dewa. Rasa sakit seperti itu menembus lebih dalam ke tulang. Ye Yuan memutar kekuatan jiwanya secara maksimal, tapi itu masih seperti mencoba memadamkan sekeranjang kayu yang terbakar dengan secangkir air. Awan uap air naik dari tubuhnya. Itu karena kekuatan jiwanya diuapkan oleh 8 api surgawi ekstrim. 8 api surgawi ekstrim ini terlalu menakutkan. Kekuatan jiwa Ye Yuan menghilang dengan cepat. Sosok Ye Yuan berangsur-angsur menjadi ilusi. Hahaha, melihat itu. Inilah kekuatan surga. Di hadapan kekuatan surga, tidak menyerah, yang ada hanya kematian. Suara itu keluar sekali lagi, tampak agak bersemangat. Kesadaran Ye Yuan mulai kabur. Jiwa ilahinya sudah hampir tidak dapat bertahan lagi. Apakah aku akan mati? Lawan kali ini terlalu kuat. Dia kemungkinan besar datang dari atas dunia bentangan surga. Jika aku mati, apa yang akan terjadi pada Lier? Apakah dia akan terus diperbudak oleh orang lain? Jika aku mati, bagaimana dengan Ling Sui? Gumpalan terakhir kesadaran spiritualnya juga sudah padam. Tidak, aku tidak bisa mati. Jadi bagaimana jika kekuatan surga? Jika kamu adalah surga, maka aku akan menyodok surga ini. Kamu ingin memurnikanku, bukankah ini membuatku marah? Aku akan menentang surga. Emas sejati tidak takut pada api. Ye Yuan menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya dan perlahan merangkak berdiri. Dia duduk bersila di 8 api surgawi ekstrim dan benar-benar membuka jiwa ilahinya. Dia tidak lagi menggunakan kekuatan jiwa untuk menahan api. Dalam sekejap, jiwa sucinya langsung terbakar hingga menjadi lebih transparan secara signifikan. Penderitaannya juga meningkat secara eksponensial. Ye Yuan membuka jiwa ilahinya setara dengan menarik 8 api surgawi ekstrim ke dalam tubuhnya, membuat setiap inci jiwa ilahi menerima pensucian.
Penderitaan semacam ini 10.000 kali, 100.000 kali lipat dari sebelumnya. Ekspresi wajah Ye Yuan berubah. Tapi dia tetap duduk bersila, tidak bergerak. Dia mengendalikan jiwa ilahinya, mencoba membimbing 8 api surgawi ekstrim ini. Apakah kamu tidak ingin menyempurnakanku? Lalu aku akan menggunakan 8 api surgawi ekstrimmu untuk menempa jiwa ilahiku. Berhasil atau mati saat mencoba, itu tidak masalah. Jenis api surgawi yang datang dari luar angkasa, biasanya tidak dapat ditemukan sama sekali. Itu adalah bencana bagi Ye Yuan, tapi bukankah itu juga merupakan peluang keberuntungan yang besar? Jika gagal menyelesaikannya, semuanya tentu saja tidak perlu dibicarakan lagi. Tapi jika dia berhasil lolos, keuntungan yang didapat Ye Yuan juga tidak terbayangkan. Tiba-tiba, Ye Yuan tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Hahaha, hebat. Apakah kamu tidak ingin menyempurnakanku? Tidak cukup, masih kurang. 8 api surgawi ekstrimmu terlalu lemah. Masih belum cukup untuk menyempurnakanku. Apakah ini kekuatan surgamu? Terlalu lemah. Tidak cukup, masih kurang, terlalu lemah. Bukankah kamu mengaku sebagai kekuatan surga? Apakah kamu menggelitikku? Ayo, 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 besarkan apinya. Aku ingin melihat apakah kamu dapat menyempurnakanku atau tidak." Hahaha, hebat. Lagi, di dalam ruang itu terdengar tawa keras Ye Yuan dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa Ye Yuan tidak kesakitan. Kenyataannya, rasa sakitnya semakin bertambah. Kekuatan surga sangat besar, energi dari 8 api surgawi ekstrim juga terus meningkat. Jelas sekali, ke-8 dewa itu benar-benar marah karena dipicu oleh Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tidak peduli. Dia meneriakkan rasa sakit ini malah bisa menghilangkan rasa sakit karena terbakar. Jiwa ilahi Ye Yuan menjadi semakin lemah di bawah penyempurnaan 8 api surgawi ekstrim. Saat ini, sudah menjadi sangat redup. Tapi, Ye Yuan masih keras kepala. Teman yang keras kepala, lihat berapa lama kamu masih bisa bertahan. Bukankah kamu ingin meningkatkan kekuatan 8 api surgawi ekstrim? Aku akan memuaskanmu. Suara itu keluar lagi. Suara Ye Yuan menjadi semakin lemah dan semakin tidak dapat dideteksi. Sampai kemudian, jiwa ilahinya sudah sangat redup, dan hanya garis samar yang terlihat. Namun suara itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, semut bodoh juga berani berhayal melawan kekuatan keagungan surga. Bukankah kamu baru saja berteriak dengan riang? Berteriaklah, berteriak lagi." Namun pada saat ini, jiwa Dewa Ye Yuan yang lemah itu berangsur-angsur menyusut dan berkontraksi lagi. Pada akhirnya, itu berubah menjadi sekelompok kabut abu-abu samar. Kabut kelabu semakin mengecil. Pada akhirnya, ukurannya menjadi sama dengan titik cahaya lainnya. Hanya saja warna bola kabut abu-abu ini benar-benar berbeda dengan titik cahaya lainnya. Titik cahaya lainnya memiliki berbagai macam warna dan hanya saja tidak berwarna abu-abu. Hehe, itu sebenarnya warna abu-abu dari kekuatan pikiran kekacauan. Kualitasnya cukup bagus. Dalam kehampaan, suara itu terdengar lagi, tampak agak bersemangat. Namun saat itu, suatu kelainan tiba-tiba terjadi. Bola kabut abu-abu itu benar-benar mulai melahap titik-titik cahaya di sekitarnya. Bola kecil kabut abu-abu sebenarnya mulai membesar secara bertahap. Kabut abu-abu memanjangkan 4 tentakel dan secara bertahap berubah menjadi 4 anggota tubuh manusia, dan menjulurkan kepala lagi. Sosok Ye Yuan yang berjubah abu-abu perlahan mulai terbentuk. Ye Yuan yang berjubah abu-abu seperti cangkir hisap, menyerap titik-titik cahaya di sekitarnya dengan gila-gilaan. Dan tubuhnya juga menjadi semakin kokoh. Seluruh ruangan mulai bergetar. Seiring dengan tubuh Ye Yuan yang semakin kokoh, getaran ruang menjadi semakin kuat. Hingga akhirnya, sebenarnya ada tanda-tanda keruntuhan. Keilahian asal kekacauan. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memadatkan keilahian asal kekacauan? Tidak baik, jika dia terus mengembun, ruang pengumpulan keilahian akan runtuh. Bocah sialan, hargamu benar-benar murah. Di kedalaman angkasa, terdengar suara panik orang itu. Ye Yuan saat ini merasa sangat segar. Dia merasa seperti hampir melayang ke surga. Dia benar-benar berhasil melewati penempaan 8 api surgawi ekstrim. Ye Yuan bisa merasakan bahwa jiwa dewanya menjadi semakin murni di bawah pengaruh 8 api surgawi ekstrim. Murni yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemurnian semacam ini, dia harus memupuknya sampai entah kapan sebelum dia bisa mencapainya. Pada saat ini, Ye Yuan merasa bahwa jiwa dewanya sangat kuat.
seolah bisa menghancurkan ruang ini. Namun, saat itu, dia merasa tubuhnya tanpa sadar ditolak oleh ruang ini. Dengan sekejap, dia menghilang. Leluhur Tianxing, orang itu terlalu kejam. Ya, leluhur, orang ini tidak akan memberi kita metode apapun yang bisa diterapkan sama sekali. Energi spiritual seluruh faksi surga diserap olehnya sendiri, untuk apa kita masih berkultivasi? Di depan Tianxing, sekelompok pusat kekuatan faksi surga sangat marah. Sudah 1 tahun dalam sekejap mata, Ye Yuan bermata abu-abu sudah menimbulkan kemarahan seluruh faksi surga. Dia tidak peduli dengan orang lain ketika dia berkultivasi. Walaupun para jagoan dari faksi surga sudah menghindarinya dan pergi ke tempat lain untuk berkultivasi, namun keributan yang terjadi pada kultivasi Ye Yuan bermata abu-abu terlalu besar. Terlebih lagi, itu menjadi semakin besar. Kultivasi Ye Yuan bermata abu-abu benar-benar merupakan gaya kultivasi penjarahan. Ketika dia berkultivasi sendiri, dia menyerap semua energi spiritual di dekatnya. Pada awalnya, tokoh dikdaya faksi surga enggan menyerah dan ingin bersaing dengan Ye Yuan bermata abu-abu. Tapi mereka kecewa karena tidak peduli bagaimana mereka menyerap energi spiritual di sekitar, mereka tidak bisa mengalahkan Ye Yuan bermata abu-abu. Leluhur Tianqing memerintahkan semua orang untuk menjauh dari orang ini. Jadi semua orang tidak bisa mengambil tindakan terhadapnya. Tapi menjarah sumber daya tidak dapat dibiarkan. Oleh karena itu, karena satu orang tidak dapat mengalahkan Ye Yuan bermata abu-abu, maka datang sekelompok orang. Generasi muda tidak bisa mengalahkan Ye Yuan bermata abu-abu, maka leluhur yang datang. Namun, mereka kecewa karena penjarahan energi spiritual yang dilakukan Ye Yuan bermata abu-abu itu benar-benar tidak masuk akal. Bahkan jika leluhur bergabung dalam pertempuran besar untuk merebut energi spiritual, mereka masih tidak bisa mengalahkan Ye Yuan bermata abu-abu. Kebutuhan ras dewa akan energi spiritual tidak dianggap tinggi. Mereka terutama menggunakannya untuk memberi makan tubuh fisik dan memelihara jiwa ilahi. Tapi mereka juga tidak bisa hidup tanpa energi spiritual. Ye Yuan menyerap semua energi spiritual di sekitar gunung ini sekaligus. Bagaimana bisa orang lain masih berkultivasi? Oleh karena itu, semua orang berlari ke depan leluhur Tianxing untuk mengeluh. Tidak ada cara untuk hidup. Pada saat ini, sekelompok besar orang mengepung leluhur Tianxing, membuat keributan hingga kepalanya sakit. Ekspresi leluhur Tianxing juga sangat jelek dan dia berkata dengan suara serius, "Baiklah, baiklah. Berhentilah membuat keributan." Leluhur ini mengerti, aku akan pergi menemui leluhur Tianqing sekarang dan menanyakan apa yang harus dia lakukan. Tak lama kemudian, aura yang tak tertandingi terbang keluar dari tanah leluhur dan mendarat di punggung bukit surga yang mendalam. Ketika sekelompok anggota ras dewa melihat pemandangan ini, mereka sangat bersemangat. Hahaha, leluhur Tianqing akhirnya bergerak. Dirinya yang sudah lanjut usia akhirnya tidak tahan lagi. Bocah ini pasti mati. Lihat apakah dia masih berani menjadi sombong. Sialan, ayahmu belum pernah melihat kultivasi tirani seperti itu sebelumnya. Tidak peduli bagaimana kami mencoba menyerap energi spiritual darinya, kami tidak dapat mengalahkannya. Tianqing mendarat tidak jauh dari Ye Yuan bermata abu-abu dan berkata dengan dingin, apakah kamu di sini menunggu dia keluar? Kecepatan kultivasi Ye Yuan bermata abu-abu jauh lebih cepat daripada Ye Yuan. Dalam waktu 1 tahun ini, gaya penjarahannya telah mencapai hambatan di alam penciptaan tingkat menengah. Dunia kekacauan di dalam tubuhnya sudah mulai terbentuk. Tinggal selangkah lagi dan dia akan mampu menembus kemacetan. Justru karena inilah, dia telah menyerap energi spiritual dengan lebih gila-gilaan selama periode waktu ini, untuk memperkaya dunia kekacauan. Melihat Tianqing tiba, Ye Yuan bermata abu-abu tidak memiliki emosi sedikit pun saat dia berkata, kamu ingin mengatakan bahwa dia tidak bisa keluar lagi. Tianqing berdiri dengan tangan di belakang punggungnya sambil tersenyum tipis dan berkata, bukankah begitu? Dia menyinggung kekuatan surga dan dihukum oleh para dewa. Sangat mustahil untuk keluar lagi. Kamu memperoleh tubuh fisik. Bukankah itu sempurna? Ye Yuan bermata abu-abu memandang Tianqing seperti melihat orang bodoh dan berkata, apakah kamu bodoh? Dialah jiwa utama. Jika dia sudah mati, apakah aku masih bisa hidup di dunia ini? Apakah kamu sudah selesai berbicara omong kosong? Jika sudah selesai, pergilah. Jangan halangi terobosanku. Kata-kata Ye Yuan bermata abu-abu tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Terlebih lagi, suaranya sangat keras, suaranya menyebar ke seluruh faksi surga.
Ekspresi Tian Qing langsung menjadi sangat gelap. Niat membunuh dingin yang menusuk keluar dari tubuhnya. Ye Yuan bermata abu-abu ini tidak lucu sama sekali. Sialan, sekalipun pamannya bisa mentolerirnya, bibinya tidak bisa menahannya. Berandal ini bahkan berani memarahi Tuan Tian Qing. Dia benar-benar membuat Tuan Tian Qing terpojok. Tuan Tian Qing, bunuh dia. Apa yang sebenarnya ditakuti oleh Tuan Tian Qing? Di dunia ini, selain leluhur Dao, siapa lagi yang bisa membuat Tuan Tian Qing ketakutan? Setelah keheningan yang seperti kematian, seluruh faksi surga meledak. Para tokoh dikdaya faksi surga semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang besar, kemarahan yang sangat ekstrim. Tian Qing adalah dewa dalam hati mereka, satu-satunya pusat kekuatan 10 tanda dari ras dewa. Orang ini sebenarnya berani menghinanya. Ekspresi Tian Qing berkedip-kedip tak menentu, sama-sama ingin menamparkan Ye Yuan bermata abu-abu sampai mati dengan satu tamparan. Tapi dia tahu konsekuensi dari tamparan ini. Anak laki-laki ini akan segera menerobos. Jika benar-benar membuatnya kesal, dia berpendapat bahwa bahkan tanda 9 tahap akhir pun tidak akan mampu bertahan. Dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya, Tian Qing mengerutkan kening dan berkata, "Kamu tidak akan melampaui kesengsaraan penyakit kutukan. Metode kultivasi apa yang kamu kembangkan?" Setelah menenangkan diri, Tian Qing tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Keributan saat ini sama sekali bukan tempat untuk melampaui kesengsaraan penyakit kutukan Deva. Dia tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkan Daimelt setelah dia diselamatkan. Pada saat itu, dia belum memperhatikannya, tapi sekarang, dia menemukan ada sesuatu yang aneh pada Ye Yuan. Ye Yuan bermata abu-abu menatap Tian Qing dengan dingin lagi dan berkata dengan tidak sabar, "Apakah kamu bodoh? Jika aku melampaui kesengsaraan penyakit kutukan Deva, akankah aku melakukannya tepat di depan matamu? Mengenai metode kultivasi apa yang aku kembangkan, kamu tidak perlu peduli. Kamu hanya perlu tahu bahwa itu sangat kuat." Tian Qing terdiam. Energi spiritual melonjak, Ye Yuan bermata abu-abu sudah mencapai momen kritis terobosan. Oleh karena itu, dia berkata dengan dingin lagi, "Masih belum tersesat. Apakah kamu ingin aku membunuh orang sambil menerobos?" Tian Qing tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Ye Yuan bermata abu-abu ini benar-benar tidak lucu sama sekali. Tian Qing berbalik dengan marah dan pergi, membuat semua orang ternganga. Termasuk leluhur Tian Xing, bola matanya hampir keluar. Tuan Tian Qing dimarahi oleh seorang junior manusia dan benar-benar berbalik dan pergi bahkan tanpa mengeluarkan kentut. Apakah ini masih Tuan Tian Qing yang mereka kenal? Tian Qing mengangkat hidungnya ke arah dunia dan tak tertandingi, bertarung melintasi 9 langit dan 10 bumi. Kapan dia pernah dimarahi seperti ini oleh seseorang sebelumnya? Segera, rasa terhina muncul di hati setiap ras dewa yang kuat. Melihat Tian Qing datang, Tian Xing naik untuk menyambut, dan mengertakkan giginya dengan kebencian sambil berkata, "Tuan Tian Qing, mengapa ini terjadi?" Tian Qing menghela nafas dan berkata, "Aku tidak bisa membunuhnya, tapi dia bisa membunuh kalian semua. Orang ini kejam. Jika kita memprovokasi orang ini, dia akan membunuh faksi surga." His. Tian Xing menarik napas dingin dan berkata dengan wajah terkejut, "Kalau begitu, berita yang datang dari umat manusia itu benar." Sebagai eselon atas faksi surga, leluhur Tian Xing tentu saja tahu tentang masalah Ye Yuan. Pada awalnya, dia merasa bahwa kemungkinan masalah ini menjadi rumor lebih besar. Bagaimana mungkin seseorang bisa lolos dari tangan 9 leluhur Dao yang agung? Bahkan jika itu adalah Santo Biru Langit yang abadi, itu tidak akan berhasil juga. Tian Qing sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah memastikannya." Selanjutnya, jiwa utamanya disedot oleh 8 dewa ekstrim. Saat ini, entah siapa yang tahu apa sebenarnya keberadaan ini, dia tidak memiliki perasaan sedikit pun. Dia lebih rumit dari yang itu. Ketika pusat kekuatan di sekitarnya mendengar adegan ini, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Sebenarnya ada orang yang sangat mengerikan di dunia ini. Tidak ada yang menyangka bahwa leluhur Tian Qing sebenarnya sudah bergerak sebelumnya. Lebih penting lagi, dia tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan. Tidak heran leluhur Tian Qing akan mengeluarkan perintah seperti itu. Kulit leluhur Tian Xin pucat saat dia berkata, orang ini juga terlalu aneh. Jiwa ilahinya tersedot dan jiwa ilahi lainnya benar-benar muncul kembali. Selain itu, metode kultivasi yang dia kembangkan sebenarnya tidak perlu melampaui kesengsaraan penyakit kutukan Deva. Tidak heran akan ada rumor seperti itu.
Rumor yang dia bicarakan secara alami mengacu pada Ye Yuan yang mampu mematahkan belenggu Dao leluhur. Dilihat dari situasi saat ini, bukan tidak mungkin. Alis Tian Qing juga sedikit berkerut, keteguhan hatinya tiba-tiba melemahkan jejak kecil itu. Dia awalnya tidak percaya bahwa Ye Yuan bisa melampaui dirinya. Tapi sekarang, keanehan yang ditunjukkan Ye Yuan benar-benar membuat orang merasa kurang percaya diri. Tapi saat ini, Ye Yuan mulai menerobos. Energi spiritual yang mengamuk tampak seperti gelombang tsunami, bergulir ke arah Ye Yuan bermata abu-abu. Badai mengamuk dengan dahsyat, namun, Ye Yuan bermata abu-abu tidak menolak apapun. Tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang melonjak, dia menerima semuanya. Sehubungan dengan kanon kekacauan bentangan surga tingkat ke-9, alam penciptaan, dan penyerapan energi spiritualnya, hal ini membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam dunia kekacauan, arsitektur gunung dan sungai, danau dan laut, matahari, bulan, dan bintang, menjadi semakin jelas, dan semakin terang. Ketika Tian Qing dan ras dewa lainnya melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka tercengang karena takjub. Mereka pernah menguasai dunia bentangan surga dan memahami metode kultivasi umat manusia dengan sangat baik. Hanya saja, mereka menelusuri ingatan mereka dan juga tidak dapat menemukan kekuatan besar manusia mana yang memiliki efek terobosan yang begitu mengejutkan. Jika bukan alam deva, lalu apa sebenarnya itu? Alis Tian Qing berkerut erat dan dia bergumam, kekuatan dunianya begitu kuat. Meskipun wilayah dunianya tidak besar, leluhur ini sebenarnya memiliki perasaan menghadapi para dewa. Pemahaman Tian Qing tentang Dao surgawi sangat mendalam. Sepertinya tidak ada orang yang bisa melampaui dia di dunia ini. Bahkan leluhur Dao pun tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu, dia sangat peka terhadap kekuatan dunia yang dilepaskan Ye Yuan. Ye Yuan menerobos, kekuatan dunia menyebar, membuatnya merasa menghadapi surga. Dia belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Ekspresi leluhur Tianxing berubah drastis dan dia berkata, ini tidak mungkin kan? Bagaimana mungkin seseorang bisa mencapai puncak para dewa di dunia ini? Tian Qing menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, mungkin itu kesalahpahamanku. Namun cara kultivasinya memang sangat aneh. Dia sebenarnya tidak perlu mengatasi kesengsaraan penyakit kutukan deva. Lebih jauh lagi, melihat penampilannya, setelah menerobos waktu ini, aku khawatir tanda 9 tahap akhir yang biasa tidak akan menjadi tandingannya lagi juga. Tiba-tiba bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Ruang ini sebenarnya mulai bergetar hebat. Ekspresi leluhur Tianxing berubah dan dia berbalik untuk melihat ke arah tanah leluhur. Ini, apa yang terjadi di sini? Ekspresi Tian Qing menjadi semakin buruk dan dia berkata dengan linglung, itu adalah arah dari tanah leluhur. Mungkinkah dia benar-benar keluar? Ini, bagaimana ini mungkin? Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan mengalami banyak hal. Namun semua itu jika dijumlahkan juga tidak terlalu mengejutkan seperti apa yang dialaminya selama 1 tahun terakhir ini. Sosok abu-abu buram datang dari arah tanah leluhur. Dalam sekejap, dia tiba di depan semua orang. Sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggung, berdiri tidak jauh dari Tian Qing. Ekspresi Tian Qing menjadi sangat serius, melihat sosok abu-abu di depannya dengan cemberut. Dia sebenarnya tidak bisa melihat melalui jiwa ilahi di depannya. Jelas sekali itu adalah jiwa dewa Ye Yuan yang ada di hadapannya. Tapi ini sangat berbeda dari sebelumnya. Adapun secara spesifik perbedaannya, dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata juga, tapi itu hanya berbeda. Kamu benar-benar keluar. Bagaimana kamu melakukannya? Tian Qing berkata dengan kaget. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan dingin, orang itu tidak berani menahanku dan dia dengan paksa mengusirku. Sudut mulut Tian Qing bergerak sedikit, tidak senang di dalam hati. Membual, pasti kamu membual, kamu sudah membual ke langit. Jika aku mempercayaimu, leluhur ini akan kalah. Untuk dapat melarikan diri dari tangan 8 dewa ekstrim, Tian Qing tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Ye Yuan sangat mengesankan. Ye Yuan melebihi ekspektasinya. Hanya saja, tidak berani menahannya. Namun, apa yang terjadi dengan jiwa dewa Ye Yuan? Tian Qing menyadari bahwa jiwa dewa Ye Yuan tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dari segi kualitas, jiwa dewa ini bisa dinilai sempurna. Bahkan jiwa dewanya juga jauh lebih buruk dibandingkan dengan Ye Yuan. Apa sebenarnya yang dialami bocah ini? Siapa pria yang kamu bicarakan itu? Tian Qing berkata sambil mengerutkan kening.
Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak tahu. Seorang pria yang suka bertele-tele, tapi dia benar-benar sangat tangguh. Dia hampir memurnikanku sampai mati. Namun sayangnya, dia tidak bisa memurnikanku sampai mati, dan malah membiarkan esensi ilahiku bermetamorfosis. Oh benar, dia menyebut jiwa ilahiku sebagai keilahian asal kekacauan. Tahukah kamu apa itu? Tian Qing memiliki pandangan kosong saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, belum pernah mendengarnya. Ye Yuan berhenti memperhatikannya, tapi kemudian dia berbalik untuk melihat ke arah Ye Yuan bermata abu-abu dan berkata dengan sedikit terkejut, orang ini telah melakukan pekerjaan dengan baik. Menembus begitu cepat. Di sana, energi spiritual bergolak. Ye Yuan melihat bahwa tingkat kultivasinya sedang meningkat pesat, menyerang alam penciptaan tingkat menengah. Sepertinya dia akan menerobos. Tian Qing melihat jiwa dewa Ye Yuan dan niat membunuh tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Pemahamannya terhadap Ye Yuan sebelumnya hanya sebatas informasi yang datang dari depan. Tapi kali ini, dia telah beradu pedang dengan Ye Yuan beberapa kali dan dia sudah merasakan tekanan yang luar biasa. Dia belum pernah menghadapi tekanan seperti ini sejak dia menguatkan daunnya. Bahkan ketika dia bertemu dengan leluhur agung ruang waktu dan diasingkan ke dalam turbulensi ruang waktu, hal itu juga tidak pernah muncul sebelumnya. Bocah ini tidak bisa dibiarkan hidup. Ye Yuan saat ini sedang memperhatikan dirinya sendiri dengan seluruh perhatiannya, sepertinya tidak menyadarinya. Selanjutnya, Ye Yuan saat ini berada dalam tubuh jiwa dewanya. Jadi dia seharusnya tidak bisa melakukan teknik penghindaran aneh itu. Ditambah lagi, Ye Yuan bermata abu-abu mengatakan sebelumnya, selama jiwa utama terbunuh, Ye Yuan bermata abu-abu akan mati juga. Maka sekarang, tidak diragukan lagi adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Ye Yuan. Tidak ada peluang yang lebih baik dari sekarang. Jika kali ini terlewatkan, keinginan untuk membunuh Ye Yuan lagi mungkin akan sangat sulit. Seberapa kuatkah Tian Qing? Dia menyembunyikan niat membunuhnya dengan sangat baik tetapi sudah mengumpulkan kekuatan secara rahasia. Saat dia bergerak, itu akan menghancurkan dunia. Jiwa ilahi yang meninggalkan tubuh adalah hal yang tabu bagi pusat kekuatan manusia. Meskipun jiwa ilahi itu kuat, ia tidak dapat menahan serangan lawan sama sekali. Begitu jiwa dewa terluka, itu akan sangat merepotkan. Ye Yuan tidak diragukan lagi melakukan kesalahan besar saat ini. Tapi saat ini, Ye Yuan sepertinya punya perasaan dan tiba-tiba menoleh ke arah Tian Qing dan berkata sambil tersenyum, kamu ingin membunuhku. Tian Qing sangat terkejut dalam hati. Dia pikir dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Bagaimana mungkin hal itu masih bisa disadarin oleh Ye Yuan? Tapi sekarang sudah begini, bagaimana mungkin Tian Qing masih menunjukkan belas kasihan? Hanya untuk melihat kekuatan yang hebat langsung meledak, Tian Qing melancarkan pukulan dengan keras. Semua orang tercengang dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Tidak ada yang mengira leluhur Tian Qing akan benar-benar bergerak saat ini. Dia masih berbicara dengan riang beberapa saat yang lalu, tapi di detik berikutnya, dia memberikan pukulan mematikan. Tapi mata para tokoh dikdaya faksi surga semuanya menunjukkan kegembiraan. Tuan Tian Qing akhirnya tidak tahan dan bergerak. Saat ini, di luar tanah leluhur, tanpa pesona 8 patung dewa, ruang menjadi rapuh seperti kertas. Dengan Tian Qing melontarkan pukulan, ruang hancur berkeping-keping seperti kaca. Aliran turbulen spasial tersebut langsung terjepit dan surut seperti air pasang. Kekuatan yang menakutkan secara langsung melemparkan seluruh wilayah faksi surga ke dalam pergolakan. Inilah kekuatan 10 tanda. Pada saat ini, pertempuran kiamat seolah-olah telah muncul kembali. Seluruh punggung bukit surga yang mendalam dirobohkan oleh Tian Qing. Tatapan Ye Yuan bermata abu-abu berubah dingin, sosoknya tiba-tiba menghilang, menghindari pukulan ini. Jiwa dewa Ye Yuan langsung meledak akibat pukulan mengerikan ini. Fragmen jiwa dewa abu-abu tersebar terbang bersama dengan aliran turbulen spasial. Sepertinya dia sudah hampir mati. Ketika Ye Yuan bermata abu-abu melihat pemandangan ini, kedua pupilnya tidak bisa menahan diri untuk mengerut. Niat membunuh dingin yang menusuk langsung menutupi seluruh faksi surga. Saat ini, dia baru saja menerobos ke alam penciptaan tingkat menengah. Meskipun dia belum mengkonsolidasikan ranah kultivasinya, kekuatannya sudah meningkat pesat. Hahaha, jiwa surgawinya meninggalkan tubuh dan masih berani sombong di depan leluhur ini. Bocah, selamat tinggal selamanya. Tian Qing berkata sambil tertawa keras. Melihat jiwa dewa Ye Yuan hancur, Tian Qing merasa sangat bersemangat. Dengan ini, masalah di masa depan telah teratasi selamanya.
Hahaha, apa yang kubilang? Berandal ini sebenarnya berani menjadi sombong di depan Tuan Tian King, benar-benar mencari kematian. Jiwa ilahi hancur, orang ini lebih mati daripada mati. Dengan ini, siapa lagi yang menjadi tandingan ras dewaku? Ketika pusat kekuatan faksi surga melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Ye Yuan bermata abu-abu menjungkirbalikkan faksi surga dalam 1 tahun ini. Mereka sama sekali tidak punya cara untuk berkultivasi secara normal. Dengan ini, mereka akhirnya menemukan kesenangan dalam membalas dendam. Tiba-tiba, Tian King merasa ada yang tidak beres. Niat membunuh dingin yang menusuk menyelimuti punggung bukit surga yang mendalam. Jiwa utama sudah benar-benar hilang, kenapa orang ini belum mati? Mungkinkah dia masih bisa bertahan dengan nafas terakhirnya untuk jangka waktu tertentu? Tidak baik. Suaranya belum memudar ketika Ye Yuan bermata abu-abu tiba-tiba menghilang dari tempat aslinya. Dalam sekejap, lebih dari 10 tokoh kuat faksi surga sudah mati di bawah pedang Ye Yuan bermata abu-abu. Ye Yuan bermata abu-abu tidak memiliki emosi sedikit pun saat dia bertindak. Dia sangat tenang, kemampuan perhitungannya sangat kuat. Saat dia bergerak, sudah terlambat bagi Tian King untuk menyelamatkannya. Aku sudah memperingatkanmu, tapi sepertinya kamu tidak mendengarkan kata-kataku sama sekali. Kalau begitu, tanggunglah konsekuensinya. Suara Ye Yuan bermata abu-abu yang tidak berperasaan terhadap suara ekstrim terdengar saat dia membunuh orang-orang satu persatu. Kehidupan demi kehidupan layu di bawah tangannya. Ye Yuan bermata abu-abu saat ini sudah menerobos ke alam penciptaan tingkat menengah. Kekuatannya cukup untuk membasmi pusat kekuatan 9 tanda tahap akhir. Selain Tian King dan beberapa orang lainnya, siapa lagi yang menjadi lawannya? Ekspresi Tian King berubah drastis dan tiba-tiba menerkam ke arah Ye Yuan bermata abu-abu. Tapi bagaimana dia bisa menangkap sosok Ye Yuan bermata abu-abu? Ye Yuan bermata abu-abu tidak hanya memiliki teknik gerakan yang aneh. Kemampuan perhitungannya juga sangat kuat, tidak memberi Tian King sedikit pun kesempatan untuk mendekat. Hanya dalam sekejap mata, sudah ada ratusan pusat kekuatan 8 tanda dan 9 tanda yang mati di bawah pedang Ye Yuan. Brengsek, kamu pembohong. Bukankah kamu bilang jika jiwa utama mati, kamu juga akan mati? Kenapa kamu baik-baik saja? Tian King berkata sambil mengaum. Tapi Ye Yuan bermata abu-abu benar-benar mengabaikannya. Begitu pembunuhan besar-besaran Ye Yuan bermata abu-abu dimulai, seluruh faksi surga jatuh ke dalam kekacauan. Semua orang berpencar dan melarikan diri, ingin menghindari Ye Yuan. Ekspresi Tian King berubah drastis. Sebuah ide cerdas muncul di benaknya dalam keadaan darurat dan dia berteriak dengan liar, "Jangan lari. Semuanya, datanglah padaku." Setelah pusat kekuatan ras dewa mendengar hal itu, barulah mereka merasa seperti terbangun dari mimpi, mendekat ke sisinya satu demi satu. Tapi bagaimana kecepatan mereka bisa secepat Ye Yuan bermata abu-abu? Ye Yuan bermata abu-abu masih menuai kehidupan dari pusat kekuatan faksi surga tanpa kendali. Hati Tian King meneteskan darah, tapi dia tidak bisa bergerak. Begitu dia bergerak, pusat kekuatan ras dewa yang akhirnya berhasil berkumpul di sekelilingnya akan menjadi sasaran pembantaian lagi. Pusat kekuatan yang memenuhi langit berjatuhan satu demi satu. Tempat-tempat yang dilewati oleh Ye Yuan bermata abu-abu, tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Semua orang mati-matian mendekati Tian King, hanya membenci orang tua mereka karena tidak memberi mereka sepasang kaki lagi. Pada saat ini, kekuatan Ye Yuan bermata abu-abu ditampilkan sepenuhnya. Baru pada saat itulah para tokoh dikdaya faksi surga tahu mengapa Tuan Tian King tidak membiarkan mereka memprovokasi Ye Yuan bermata abu-abu. Konsekuensi ini terlalu mengerikan. Tapi saat semua orang takut dengan kekuatan mematikan Ye Yuan bermata abu-abu, di kehampaan tempat jiwa dewa Ye Yuan awalnya berdiri, kumpulan partikel berwarna abu-abu berkumpul dari segala arah dan diam-diam mengembun dan terbentuk. Jiwa dewa Ye Yuan yang kelabu memadat sekali lagi. Tian King merasakan sesuatu dan melihat ke sisi ini dan ekspresinya berubah dengan liar. Ini, bagaimana ini mungkin? Serangan leluhur ini sebelumnya, bahkan jika leluhur Dao menahannya dengan paksa, itu pasti kematian juga. Dia sebenarnya baik-baik saja. Tian King berkata dengan ekspresi kaget. Dia jelas sudah memusnahkan jiwa ilahi Ye Yuan tadi. Tapi sekarang, jiwa ilahi itu pulih kembali. Tatapan Ye Yuan bermata abu-abu juga menjadi sedikit tajam, menghentikan pembunuhan. Dia tidak tahu apa yang dialami jiwa ilahi Ye Yuan. Ketika dia melihat Ye Yuan dibunuh sebelumnya, dia secara naluriah ingin membunuh.
Tapi sekarang, bahkan dia juga sangat terkejut. Di bawah serangan mengerikan itu, Ye Yuan sebenarnya masih bisa pulih. Terlebih lagi, sepertinya jiwa ilahi Ye Yuan tidak rusak sama sekali. Hal semacam ini agak terlalu ajaib. Masing-masing pusat kekuatan ras dewa yang hadir di sana sangat terkejut. Siapa yang mengira bahwa segumpal jiwa ilahi bisa tetap utuh tanpa cedera di bawah serangan leluhur Tian Qing? Hal semacam ini sendiri merupakan kisah fantasi. Ye Yuan memandang Tian Qing dan berkata sambil tersenyum, sepertinya keilahian asal kekacauan ini masih sedikit berguna. Itu setidaknya membuktikan bahwa tidak ada seorang pun di dunia bentangan surga yang benar-benar bisa membunuhku. Apakah ini logikanya? Tian Qing membuka mulutnya, ingin membantah. Tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan sangat masuk akal. Bahkan dia tidak bisa membunuh Ye Yuan. Jadi siapa lagi yang bisa membunuhnya? Ini benar-benar abadi dan tidak dapat binasa. Meskipun dia, Tian Qing, dikenal sebagai orang nomor satu, abadi dan tidak dapat binasa, dia masih agak khawatir terhadap 9 leluhur Dao Agung umat manusia. Jika mereka benar-benar bertarung sampai mati, mungkin ada risiko kematian juga. Tapi Ye Yuan benar-benar abadi dan tidak bisa binasa. Sekarang, meskipun Ye Yuan berdiri di sana dan membiarkannya membunuh, dia bisa menghancurkan tubuh fisik Ye Yuan, tapi tidak bisa menghancurkan jiwa ilahi Ye Yuan. Jiwa ilahinya tidak pernah mati dan tidak dapat binasa. Ini sangat menakutkan. Jiwa ilahi Ye Yuan bahkan lebih kuat dari tubuh fisiknya. Kamu, apa yang kamu alami di tanah leluhur? Tian Qing berkata dengan kaget. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bahkan jika aku mengatakannya, kamu juga tidak akan mempercayainya. Tapi yakinlah, suatu hari nanti, aku akan datang dan menyelamatkan ras dewamu. Ekspresi Tian Qing menjadi gelap dan dia berkata, konyol. Ras dewaku berdiri di atas banyak sekali ras, mengapa kita membutuhkan seseorang untuk datang dan menyelamatkan? Ye Yuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil menghela nafas, omong-omong, kalian semua juga sekelompok orang yang menyedihkan. Tian Qing, tidak bisakah kalian hidup damai dengan ras lain? Dunia bentangan surga begitu besar, bukan berarti tidak ada tempat untuk menampung kalian semua, mengapa kalian harus berjuang sampai kalian mati atau aku binasa? Ye Yuan tahu bahwa meskipun dia menceritakan kejadian itu di ruang itu, Tian Qing dan mereka semua juga tidak akan mempercayainya. Karena masalah Li Er, Ye Yuan sangat membenci ras dewa. Tapi sekarang, dia tidak bisa membenci lagi. Ras dewa juga merupakan sekelompok orang yang menyedihkan. Mereka hanya dieksploitasi oleh seseorang. Adapun dari mana 8 dewa ekstrim ini berasal, sepertinya masih diperlukan beberapa penelitian. Tapi Ye Yuan yakin bahwa 8 dewa ekstrim ini pasti ada di atas leluhur Dao. Untungnya, 8 dewa ekstrim di sini tampaknya sudah halus dan tidak memiliki banyak kesadaran individualistis. Benar saja, Tian Qing mendengus dingin dan berkata, ras dewaku tidak akan pernah bisa hidup berdampingan dengan banyak sekali ras. Kita harus mendominasi dunia bentangan surga. Kita harus mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, mungkin dalam waktu dekat, kamu akan berubah pikiran. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Ye Yuan bermata abu-abu dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu sendiri yang akan kembali atau membuatku mengundangmu kembali? Mata Ye Yuan bermata abu-abu masih sedingin es. Namun segera, kesadarannya surut seperti air pasang. Pupil putih keabu-abuan secara bertahap mendapatkan kembali kejernihannya. Ye Yuan bermata abu-abu telah lama mengetahui bahwa jiwa ilahi Ye Yuan saat ini terlalu kuat. Dia sama sekali bukan pasangan yang cocok. Dengan ketenangan Ye Yuan bermata abu-abu, dia secara alami tahu bagaimana menentukan pilihannya. Sosok Ye Yuan yang berwarna abu-abu bergerak dan kembali ke tubuh fisiknya. Ye Yuan kembali lagi. Ketika jiwa ilahinya kembali ke tubuhnya, Ye Yuan merasa sangat berbeda. Saat ini, dia merasa sedang memandang dunia. Bukan karena kekuatannya yang begitu kuat hingga mampu mengabaikan dunia. Jiwa ilahinya berkomunikasi dengan langit dan bumi. Perspektif dalam memandang dunia menjadi sangat berbeda. Jika dia mengagumi Dao Surgawi di masa lalu, maka sekarang, dia bisa bersaing dengan Dao Surgawi. Jiwa ilahinya tampaknya mampu mencapai langit ke-9, menghadap dunia. Segala macam hukum, segala macam aturan, tampaknya menjadi sangat sederhana ketika mencoba memahaminya dengan keilahian asal kekacauan Ye Yuan saat ini. Awalnya, dia perlu menafsirkan dan menganalisis berbagai hal sedikit demi sedikit. Tapi sekarang,
Dia berdiri dari sudut pandang Dao Surgawi untuk melihatnya dan memahami berbagai hal. Segalanya tampak sangat sederhana. Ini adalah keilahian asal kekacauan. Kelihatannya cukup bagus. Jiwa ilahi Ye Yuan merasakan semangat yang tak terlukiskan. Kenikmatan terbesar seseorang bukanlah kenikmatan raga, melainkan kenikmatan jiwa. Saat ini, keilahian asal kekacauan Ye Yuan kembali ke tubuhnya, jiwanya mencapai ranah ini. Perasaan seperti ini belum pernah dia alami sebelumnya. Sosok Ye Yuan bergerak dan tiba di depan Yue Mengli. Menghadapi Yue Mengli lagi, kondisi mental Ye Yuan sudah sangat berbeda. Jari-jarinya menelusuri rambut Li Er, membuatnya takut sampai dia tiba-tiba hendak menghindar. Tapi Ye Yuan meraihnya dan menciumnya. Semua anggota ras dewa tercengang. Ini, apakah menunjukkan kasih sayang di depan banyak orang itu baik? Namun, itu sangat manis. Ketika para gadis ras dewa melihat pemandangan ini, banyak dari mereka yang memperlihatkan penampilan tergila-gila. Gadis mana yang tidak ingin suaminya mendominasi dan mengabaikan dunia? Sosok Yue Mengli adalah seseorang yang bahkan Tuan Tian King pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah normal untuk menjadi sedikit lebih mendominasi? Li Er berjuang keras, ingin melepaskan diri dari pelukan Ye Yuan. Tapi saat ini, sepertinya dia kehilangan seluruh kekuatannya. Setelah sekian lama, bibir mereka terbuka. Ye Yuan tersenyum tipis sambil menatap Li Er dan berkata, "Tunggu aku. Tidak akan lama lagi aku akan datang dan membawamu pulang." Li Er tersipu, tapi berkata, "Tempat ini adalah rumahku. Bahkan jika kita pulang ke rumah, kita juga harus berjuang kembali ke dunia bentangan surga. Ye Yuan, ras kita berbeda. Di masa depan, sebaiknya kita tidak bertemu lagi." Pada titik ini, air matanya mengalir tak terkendali. Tapi Ye Yuan tidak peduli, membelai lembut rambutnya sambil berkata sambil tersenyum, "Gadis bodoh, kamu adalah wanitaku, Ye Yuan ini, dan selamanya akan menjadi wanitaku. Tidak peduli apa rasmu, dan juga tidak peduli siapa dirimu. Kamu adalah wanitaku. Tidak ada yang bisa mengubah ini. Setelah aku kembali, aku akan menghancurkan 8 berhala itu. Kalau begitu aku akan mengantarmu pulang." Ye Yuan pergi dengan bebas dan santai, tanpa hambatan di sepanjang jalan. Dia mendatangkan malapetaka di dunia jurang, menjungkirbalikkan seluruh ras dewa. Bahkan Tian King tidak berdaya untuk melakukan apapun, siapa lagi yang berani menjadi buta dan menghalangi jalannya. Meninggalkan dunia jurang, Ye Yuan saat ini berencana berangkat ke Gunung Bentangan Surga. Saat ini, wilayahnya telah melonjak dan kekuatannya tidak kalah dengan Deva Fifth Blades. Ditambah dengan keilahian asal kekacauan yang baru didapat dan misterius, Ye Yuan ingin pergi ke Gunung Bentangan Surga untuk menguji keberuntungannya dan melihat apakah dia dapat menemukan air mata kehidupan atau cara lain untuk menyelamatkan Muling Sui. Tapi saat itu, sesosok tubuh muncul dari samping. Ye Yuan memfokuskan matanya dan melihat, tapi itu adalah Pang Zhen. Pang Zhen memasang ekspresi cemas di wajahnya. Ketika dia melihat Ye Yuan, dia bergegas dengan kecepatan tercepat. Melihat penampilan Pang Zhen, alis Ye Yuan sedikit berkerut, dan dia langsung mendapat firasat buruk. "Mengapa kamu datang?" Ketika Pang Zhen melihat Ye Yuan, dia terlihat panik saat berkata, "Yang mulia, semuanya buruk." Ye Yuan mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Pang Zhen menceritakan kejadian yang terjadi selama periode waktu ini, membuat Ye Yuan marah besar. Ternyata tidak lama setelah dia pergi, imam besar leluhur suci keluar dari pengasingan dari alam perang purba. Terlebih lagi, dia menerobos ke ranah Pil Dao dalam satu pukulan. Apa yang disebut ranah Pil Dao telah mencapai tingkat kekuasaan di alkimia Dao. Dengan cara ini, selain 9 leluhur Dao yang agung, aliansi berbagai ras akhirnya memiliki ras lain yang mencapai ranah aturan. Seluruh dunia bentangan surga sangat terkejut selama beberapa waktu. Pusat kekuatan aturan lain yang muncul pada saat ini jelas memberikan stimulan jantung kepada banyak sekali ras. Setelah Wing keluar dari pengasingan, hal pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah menemukan Ye Yuan. Tapi setelah dia mendengar tentang pertemuan Ye Yuan, dia sangat marah. Kebetulan pada saat ini, leluhur Dao kehidupan, Lin Chaotian, secara pribadi pergi mencari imam besar leluhur suci, memintanya untuk mengambil tindakan dan menyempurnakan Pil Dao untuk leluhur air, leluhur api, dan leluhur angin, 3 leluhur Dao yang agung. Kedua leluhur Dao ini menderita luka parah saat mereka bertarung dengan Tian King terakhir kali. Tapi pada tingkat pertarungan ini, cederanya sangat sulit untuk dipulihkan. Oleh karena itu,
keluarnya imam besar leluhur suci pada saat ini jelas merupakan waktu yang tepat. Namun imam besar leluhur suci menolak tanpa ragu sedikitpun. Karena Ye Yuan, lelucon yang luar biasa, dia bisa mencapai ranah kekuasaan dan mencapai Pildao sejati sepenuhnya karena Ye Yuan. Sekarang, bagaimana mungkin dia bisa membuat pil untuk musuh Ye Yuan? Bahkan jika itu adalah Dao leluhur, itu tidak akan berhasil juga. Namun, Lin Chaotian tidak marah. Dia malah mengesampingkan egonya, menggunakan alasan yang benar untuk meyakinkan imam besar leluhur suci. Lin Chaotian mengatakan bahwa Dao Samsara Surgawi akan dimulai dalam beberapa tahun ke depan. Pada saat ini, mereka harus menempatkan kepentingan keseluruhan di atas segalanya. Jika leluhur Dao umat manusia kehilangan 3 orang, maka banyak sekali ras yang tidak akan bisa menandingi ras dewa. Pada saat ini, mereka harus mengesampingkan dendam dan keluhan pribadi mereka, dan menempatkan kepentingan keseluruhan di atas segalanya. Lebih jauh lagi, Lin Chaotian bahkan berkata, masalah Ye Yuan memang karena dia tidak mempertimbangkan segala sesuatunya dengan benar. Setelah Ye Yuan kembali, dia akan mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada Ye Yuan. Leluhur Dao kehidupan yang agung mengesampingkan egonya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, imam besar leluhur suci masih yakin pada akhirnya. Oleh karena itu, dia menyempurnakan pil Dao untuk 3 leluhur Dao yang agung, dan ini menyembuhkan luka di tubuh mereka secara menyeluruh. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa setelah 3 leluhur Dao yang agung pulih dari luka-luka mereka, Lin Chaotian tiba-tiba berubah menjadi musuh dan membawa 8 leluhur Dao yang agung dan langsung mengepung Bodhimanda rahasia mendalam dalam satu gerakan. Bahkan Kaisar Surgawi rahasia mendalam juga menjadi tahanan sekarang. Dan spanduk yang mereka mainkan adalah Ye Yuan telah memasuki dunia jurang. Dia pasti membelot keras dewa. Dengan cara ini, sama saja dengan menegaskan nama Ye Yuan sebagai pengkhianat. Semua orang yang dekat dengan Ye Yuan semuanya dikurung. Cahaya Putih, Lu Er, Ye Tong, serta banyak orang terkait Bodhidharma Elang Surgawi, semuanya ditangkap. Bahkan eselon atas legiun yang tidak terduga juga ditahan selain Pang Zhen. Pang Zhen terlihat marah ketika dia berkata, leluhur Dao kehidupan ini telah kehilangan keseimbangan penilaian. Mereka sebenarnya memotong lengan mereka sendiri pada saat ini demi tujuan mereka. Kalau bukan karena leluhur keluargaku, aku sudah lama di penjara juga. Yang mulia, leluhur Dao kehidupan telah menyebarkan berita ke seluruh dunia surga, dan bahkan mengirimkannya ke dunia jurang melalui saluran tertentu. Mereka membuatmu pergi ke Bodhidharma pencerahan asal dalam waktu 1 tahun dengan nama 9 leluhur Dao yang agung, untuk meminta maaf dan meminta hukuman. Jika tidak, setiap setengah tahun, mereka akan membunuh 1 orang yang berhubungan dengan Anda. Saat ini, hanya tinggal 3 hari lagi dari tanggal setengah tahun. Setelah dia selesai mendengarkan semua ini, Ye Yuan masih terlihat sangat tenang. Namun, Pang Zhen sudah mengikutinya selama beberapa tahun. Dia tahu bahwa Ye Yuan saat ini sebenarnya yang paling menakutkan. Sepertinya Lin Chaotian bahkan tidak menginginkan wajah lagi, untuk mengetahui rahasiaku. Kamu ingin rahasia yang ada padaku kan? Jadi bagaimana meskipun aku memberikannya padamu? Ye Yuan berkata sambil tersenyum dingin. Pang Zhen agak khawatir ketika berkata, Yang mulia, Anda tidak bisa pergi. Mereka tidak bisa menangkapmu. Jadi mereka menggunakan metode semacam ini untuk memaksamu masuk ke dalam jebakan. Sekali kamu pergi, kamu pasti tidak akan bisa kembali. Ye Yuan menatap Pang Zhen sekilas dan berkata, siapa orang pertama yang akan mereka eksekusi? Ekspresi Pang Zhen berubah, dan dia berkata, ini Wan Zhen. Ye Yuan berkata, kalau begitu, apakah menurutmu aku adalah tipe orang yang meninggalkan teman-temanku? Tenang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Ayo pergi. Jika sebelum ini, Ye Yuan benar-benar tidak berdaya. Tapi dia memupuk keilahian asal kekacauan sekarang. Bahkan Tian Qing tidak bisa melakukan apapun padanya. Jadi apa yang dia takuti? Bahkan jika aku membiarkanmu membunuh, bisakah kamu membunuhku? Hari ini, di depan gerbang gunung asal mencerahkan, pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Mereka semua ada di sini untuk menyaksikan eksekusi mati itu. Bawahan Ye Yuan yang bangga, tokoh utama pasukan yang tidak dapat diprediksi, Wan Zhen, akan dijatuhi hukuman mati hari ini. Itu menimbulkan sensasi luar biasa di dunia. Tentu saja, yang lebih mereka khawatirkan adalah apakah Ye Yuan akan datang atau tidak. Ye Yuan memasuki dunia jurang sudah bukan rahasia lagi.
Sehubungan dengan kepindahannya, orang-orang di dunia luar berspekulasi. Hanya saja, mereka semua tahu bahwa dengan kepribadian Ye Yuan, mustahil baginya untuk menjelaskan apapun. Itu juga karena harga diri Ye Yuan yang membuat masalah ini semakin membingungkan mata. Apakah kalian semua berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar membelot ke ras dewa atau tidak? Sangat mungkin. Aku mendengar bahwa 8 leluhur ras dewa memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Saat itu, mereka membunuh 18 pusat kekuasaan kita. Melihatnya sekarang, peluang menangnya sangat tidak tinggi. Terlebih lagi, orang yang paling dicintai Ye Yuan kini telah menjadi putri dewa dari ras dewa. Tidak ada kemungkinan tanpa ini. Kau omong kosong. Anggota ras dewa yang dibunuh Tuan Santo Biru Langit mungkin dapat menumpuk di beberapa pegunungan asal pencerahan. Dia menciptakan legenda abadi, kontribusinya tak tertandingi. Akankah dia membelot ke ras dewa? Teruslah bicara sampah dan aku akan memukulmu sampai mati dengan telapak tangan. Cara bertindak Dao leluhur juga terlalu tidak sedap dipandang. Mereka menarik kembali kata-kata mereka dan benar-benar mengambil tindakan melawan orang-orang di sekitar Santo Biru Langit. Apa yang Santo Biru Langit katakan pastilah benar. Di tengah kerumunan banyak terjadi diskusi. Pendapat masyarakat mengenai masalah ini berbeda-beda karena kegagalan Ye Yuan dalam menjelaskannya. Lagi pula, tidak ada yang punya bukti untuk membuktikan hal ini. Namun leluhur Dao kehidupan tidak menepati janjinya, masalah ini sudah disebarkan oleh imam besar leluhur suci. Oleh karena itu, reputasi 9 leluhur Dao yang agung saat ini sangat buruk. Tentu saja, bagi mereka, pusat kekuatan tingkat ini, semuanya adalah semut di bawah Dao leluhur. Mereka sama sekali tidak peduli dengan diskusi orang-orang ini. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a